Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, kali ini ya seperti biasanya kami ingin mempresentasikan suatu makalah saya yang apa namanya itu makalah saya yang eh, eh, jurnal artikel penelitian saya yang telah saya selesaikan seperti biasanya ya. Jadi alhamdulillah pada kali ini saya dapat menyelesaikan kembali suatu jurnal penelitian di mana jurnal penelitian ini saya tulis berdasarkan hasil pembelajaran saya mata pelajaran saya bahasa Arab di sebuah madrasah sanawiyah di Malang. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para pemirsa sekalian atas segala atensi ya dan juga komentar-komentar, saran-saran dan masukan-masukan yang telah diberikan kepada saya melalui media sosial dan juga melalui komentar-komentar di video YouTube saya sebelumnya tentang mengenai presentasi saya terhadap jurnal hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, saya terima kasih banyak atas hal itu dan selanjutnya ya segala masukan, segala kritik, saran dan masukan yang membangun saya harapkan masuk kepada saya dan saya terima kasih dan belum bisa membalas apa-apa. Nah, pada presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan suatu makalah, suatu artikel hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Strategi Belajar Repetition dan Memorization secara simultan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam penelitian ini ya, saya ingin melihat suatu pengaruh atau impact ya, dampak dari strategi belajar, repetition dan memorization secara simultan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelumnya saya melihat ya misalkan dalam suatu orasi ilmiah yang ditulis oleh Profesor Dr. Junaidi Mistar yang sekarang sudah menjadi rektor dari Universitas Islam Malang mengatakan bahwa salah satu strategi belajar yang digunakan oleh good learner ya pelajar yang baik dalam bahasa itu adalah satu memorization, yang kedua repetition sebagai strategi belajar. Oke ya, di dalam sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam artikel ilmiah saya ini, artikel penelitian saya ini, saya ingin melihat pengaruh daripada implementasi strategi belajar, repetition dan memorization secara simultan dalam pembelajaran bahasa Arab yang saya lakukan di MTS Al-Fitriyah Kepanjen Malang pada kelas 8 dan kelas 9 ya. Nah, sekali lagi dan juga karena ini berbicara tentang pengaruh ya, tentang suatu pengaruh di mana pengaruh itu adalah kata-kata pengaruh dalam judul itu sebenarnya adalah kata kerja operasional untuk desain penelitian pendekatan kuantitatif, desain penelitian eksperimen. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika kita mau melihat suatu pengaruh dari suatu X faktor, itu maka kita harus menggunakan desain penelitian eksperimen. Nah, karena artikel penelitian ini menghendaki suatu pengaruh, ingin melihat suatu pengaruh dari suatu X faktor tadi, maka desain penelitian kali ini saya merupakan penelitian eksperimen. Ya, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang bagaimana eksperimen itu
dilakukan, ya pertama saya ingin memberitahukan hipotesis ya, daripada dari penelitian ini, yang mana sebenarnya dalam penelitian kuantitatif atau khususnya eksperimen itu meniscayakan adanya suatu hipotesis yang diuji ya. Jadi harus ada hipotesis yang diuji. Nah, hipotesis yang diuji ini di sini saya terangkan dalam halaman 17 dari artikel saya ini ya, hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelaahan teori ya, sebagaimana dikatakan oleh Sumadi Suryabrata bahwa kemana arah tujuan hipotesis itu ditentukan oleh suatu penelaahan literatur sebelumnya. Nah, saya menelaah literatur sebelumnya khususnya dari para penulis-penulis barat, yaitu ada salah satunya adalah ini, salah satunya adalah ini Chamot and Cooper ya tahun 1989 ya. Terus kemudian ada juga di sini Chamot and Cooper, terus ada Rubin ya, yang lebih dahulu adalah Rubin tahun 1975, dan juga ada Chester Violet ya, ada Chester Violet tahun 1985 yang menyimpulkan bahwa salah satu strategi belajar bahasa yang baik yang digunakan oleh good learner in language itu adalah repetition, pengulang-ulangan, dan juga memorization, hafalan. Jadi hafalan itu dalam pembelajaran bahasa, hafalan dan pengulangan atau repetition itu menjadi suatu menjadi suatu cara atau strategi belajar yang baik bagi pembelajar bahasa. Nah, berdasarkan kajian-kajian dari teori-teori induk tersebut ya, saya menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian saya ya, H0-nya, null hipotesisnya adalah strategi pembelajaran repetition dan memorization itu berpengaruh secara signifikan meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini yang ingin saya lihat adalah yang ingin saya uji hipotesisnya adalah strategi pembelajaran secara teoritis itu ya, strategi pembelajaran repetition dan memorization berpengaruh secara signifikan atau meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Nanti akan kita uji apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka harus kita menyediakan hipotesis alternatifnya, yaitu adalah hipotesis alternatif dalam penelitian ini yaitu adalah strategi pembelajaran repetition dan memorization itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Itu yang menjadi alternatif jika null hipotesis ditolak. Tapi sejauh kajian teoritis itu dilakukan, ini mengatakan bahwa repetition sebagai strategi belajar ya, dan memorization sebagai strategi belajar itu berpengaruh secara positif dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dalam pembelajaran bahasa. Oke ya, jadi begini maksud saya itu, kita tahu dulu ya, repetition itu adalah pengulang-ulangan. Jadi anak-anak itu dalam pembelajaran bahasa saya itu disuruh mengulang-ulangi suatu kalimat ya, disuruh baca berulang-ulang, misalkan Dhahabtu ilal madrasati fi sa'ati saminati sobahan. Saya berangkat ke sekolah pada jam 8 pagi. Saya suruh latihan, terus saya suruh ulang-ulangi, terus kemudian saya suruh hafalan. Lah, metode pembelajaran atau strategi belajar seperti itu apakah bisa berpengaruh positif terhadap peningkatan kognitif siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? Ini kita uji. Nah,
Sekarang kita kembali kepada desain ya, desain penelitian eksperimennya ya. Kita tahu ya kalau kita misalkan membaca bukunya, atau bukunya ini, Reja Mudia Harjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, itu juga menjelaskan tentang desain penelitian kuantitatif itu di bab ke-5 atau ke bab keberapa. Dan juga kalau kita membaca makalah-makalah yang ditulis oleh Profesor Junaidi Boni ya, seorang profesor dari Universitas Islam Malang, beliau menulis makalah yang disampaikan dipresentasikan di depan di depan mahasiswa doktoral Universitas Islam Malang. Beliau menulis makalah yang tebal yang judulnya Filsafat Penelitian Kuantitatif. Nah, di sana dijelaskan beberapa desain penelitian kuantitatif, itu antara lain ada namanya one shot case study ya. Di dalam one shot case study itu sebuah treatment itu diberikan, lalu kemudian dilakukan observasi bagaimana hasilnya. Adapun yang kita gunakan di sini adalah salah satunya adalah one group pre-test and post-test design. Nah, di mana dalam desain ini suatu observasi dilakukan, kemudian treatment diberikan, lalu kemudian observasi kembali dilakukan. Dan desain inilah yang digunakan di dalam penelitian saya ini. Ya, pertama kali saya mengobservasi kemampuan kognitif siswa. Bagaimana caranya, Pak? Caranya saya berikan soal, saya menyusun soal dan soalnya nanti akan saya tampilkan. Di lain kesempatan akan saya share juga di channel saya, di channel dan di akun akademia.edu saya, nanti akan saya share juga di sana. Saya berikan sejumlah soal sebanyak 30 soal kepada anak, dan saya melihat hasilnya, melihat nilainya, hasil penilaian anak-anak itu. Di sini populasi atau subjek penelitiannya ada 22 anak ya, dari kelas 8. Itu saya melakukan observasi dengan cara melakukan penilaian. Lalu kemudian setelah itu saya 2 minggu kemudian saya melakukan treatment. Setelah itu 1 minggu kemudian saya melakukan treatment sebanyak 3 kali. Treatment itu dengan pembelajaran repetition dan memorization itu selama 3 kali, selama 3 minggu saya lakukan begitu. Lalu pada minggu keempat, jadi 1 bulan total dilakukan penelitian ini. Minggu keempat saya melakukan observasi kedua dengan cara apa? Soal-soal yang sama yang diberikan pada 3 minggu yang lalu, itu saya berikan lagi di minggu keempat. Nah, kemudian saya membandingkan antara hasil pengobservasian pertama pretest dan hasil observasi kedua yaitu pada post-testnya saya bandingkan. Lalu saya bandingkan kalau kita mengacu kepada apa yang ditulis oleh Donald Ari dalam Introduction to Research in Education, itu memakai analisis namanya ANOVA, Analysis of Variance. Tapi dalam penelitian ini saya menganalisis melalui t-test ya. Melalui t-test. Oke ya, kita langsung saja kita baca abstraknya saja nggih. Jadi kita melihat abstrak yang yang saya tulis mengatakan begini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh strategi belajar repetition dan memorization secara simultan dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Fitriyah pada mata pelajaran bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian one group pre-test post-test. Jadi ada pre-test, ada post-test. Pre-test itu adalah tes atau uji atau pengamatan sebelum treatment diberikan. Post-test itu adalah tes atau uji atau observasi yang dilakukan setelah treatment atau metode repetition dan memorization diberikan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung analisis t-test. Nah, saya analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis t-test dan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Nah, penelitian menyimpulkan, saya simpulkan dulu. Penelitian menyimpulkan bahwa
Hasil penghitungan t-test menunjukkan bahwa nilai T hitung adalah sebesar 7,713134. Sedangkan nilai T-tabel dengan menggunakan N-1 sama dengan 21, ya pesertanya asalnya 22 karena rumusnya harus N-1 maka menjadi 21, adalah sebesar 2,079614. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa nilai T hitung adalah lebih kecil daripada T tabel. T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hal ini menyimpulkan bahwa H0 yang mengatakan atau null hipotesis yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran repetition dan memorization berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik adalah diterima adanya. Nah, oke ya, jadi sampai di situ ya. Jadi berdasarkan penelitian saya, repetition dan memorization sebagai strategi pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang berpengaruh positif terhadap capaian kognitif siswa dalam belajar bahasa Arab. Oke ya, itu ya. Jadi begitu ya apa yang dapat saya simpulkan, dan selebihnya saya kira Anda semua, para pemirsa semua, untuk lebih lengkapnya silakan membaca artikel saya dengan cara mendownloadnya di akun saya akademia.edu ya, di akun akademia.edu yang saya punyai. Ini Anda bisa melihat akunnya atas nama saya R. Ahmad Nurholis dan ada foto akun saya. Ya, silakan Anda cari dan silakan Anda pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan dan makalah saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam pembelajaran, baik bagi para peneliti selanjutnya maupun bagi para praktisi pendidikan, yakni pada para guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Yaumiddin. Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.